Merdeka Belajar, Indonesia Maju. Tugas modul 1.1A5 mendesain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. CGP Angkatan Kedua Medan, Sumatera Utara, Franky Pangaribuan, Minatiani, Mardimpu Sihombing, Tamrin Manurung, M. Diarmansyah Batubara, dan Melki Gunawan Hareva. Dengan petik ataupun pendamping praktik yaitu Bapak Pahot M.E. Nababan, dan dengan fasilitator Ibu Yusti Marleni. Seperti kita ketahui bahwasanya visi pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Dalam desain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kami dari kelompok 12 memilih satu profil pelajar Pancasila untuk pengembangan kerangka Merdeka Belajar, yaitu profil gotong royong. Yang kedua, dalam identifikasi sumber daya dan potensi yang dimiliki sekolah dan kelas, yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar. Kedua, budaya masyarakat yang terjaga kelestariannya. Ketiga, profesionalisme guru untuk mendidik dan mengajar siswa memiliki kecakapan hidup serta penerapan teknologi. Adapun tujuan utamanya yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana indikator ketercapaiannya nantinya yaitu siswa terlibat aktif dalam aktivitas berkelompok. Yang kedua, siswa memahami peranannya dalam aktivitas berkelompok. Yang ketiga, siswa mencari solusi mengatasi perbedaan. Keempat, siswa menghargai perbedaan pendapat. Nah, indikator yang kedua yaitu nantinya siswa melakukan tugas sesuai dengan kesepakatan bersama. Berikutnya, siswa membantu temannya yang mengalami kesulitan, serta siswa mendorong temannya untuk bekerja sama demi tercapainya tujuan bersama. Nah, untuk kompetensi pelajar Pancasila nantinya diharapkan pelajar Pancasila dapat menciptakan kerjasama dan kolaborasi dalam pencapaian bersama. Yang kedua yaitu membangun kepedulian dan saling berbagi antar sesama. Dan untuk sesi elaborasi dari kelompok 12, di sini kami sudah mendiskusikan apa yang kami lakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, yang kami lakukan untuk mewujudkan karakter Pancasila berupa gotong royong adalah dengan memberikan pembelajaran berbasis proyek. Hal ini akan mengembangkan dan melatih kerjasama di antara siswa, sehingga nantinya mereka akan terbiasa untuk berkolaborasi dan saling berbagi tugas serta tolong-menolong, serta ikhlas demi mencapai tujuan bersama. Contoh konkretnya adalah pembelajaran berbasis proyek, yaitu pembuatan film dokumenter di mana dalam memproduksi suatu film akan banyak peran yang akan ditempati oleh siswa, baik sebagai sutradara, pemain, ataupun editor, juru kamera, dan juru rias, serta tim teknikal lainnya. Intinya, sebagai guru kita akan membuat rencana kerja atau rancangan pembelajaran, pelaksanaannya, evaluasi, dan tindak lanjut yang dilakukan secara berkesinambungan. Yang bagian B yaitu mengapa kita memilih profil Pancasila gotong royong ini, karena kami menyadari dengan kebersamaan akan menciptakan kekuatan yang besar, dan dengan kekuatan tersebut maka semakin mudah untuk mencapai tujuan bersama. Dengan melatih semangat kebersamaan siswa, mereka terbiasa mengedepankan gotong royong dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, harapan kita nantinya terbentuk generasi muda khususnya di Kota Medan sebagai penerus dan harapan bangsa menjadi lebih bermartabat. Pelajar Kota Medan sendiri sebagai penyanggah masa depan bangsa yang kuat dan kokoh keimanannya, berjiwa Pancasila,
memiliki kreativitas dan prestasi mendunia dengan pengetahuan dan keterampilan mutakhir. Di bagian C, bagaimana kita mencapai Prabowo Pancasila yang kita pilih, yaitu untuk mencapainya peserta didik diberi kebebasan memilih peran dari tugas proyek yang diberikan, sehingga diharapkan tanggung jawab atas pilihannya tersebut dan harus bisa bekerja sama terhadap peserta didik lain untuk mewujudkan proyek tersebut. Intinya, dalam kegiatan ini diperlukan 4 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Siapa saja yang menjadi pihak yang terlibat ya, dan bagaimana peran mereka dalam proyek ini? Diperlukan ada 4 pihak, yaitu peran guru sebagai motivator dan fasilitator yang menuntun siswa untuk memiliki semangat gotong royong. Peran sekolah, yaitu memberikan dan menjamin suasana aman dan tentram dalam ekosistem sekolah. Misalnya, apabila terdapat perbedaan pendapat, dapat diberikan solusi untuk mencari penyelesaiannya. Berikutnya adalah peran orang tua, memberikan contoh keteladanan yang baik dalam menunjukkan contoh kepada anaknya tentang pentingnya kegiatan bekerja sama atau gotong royong di dalam masyarakat, misalnya mengajak anak untuk ikut kegiatan bersih lingkungan. Yang keempat adalah peran masyarakat, di mana menjaga semangat gotong royong sebagai tradisi dan jiwa bangsa yang tidak pudar di era kemajuan teknologi dengan cara mengadakan kegiatan gotong royong yang terjadwal. Berikut adalah contoh desain kerangka filosofis Merdeka Belajar yang kita buat, di mana yang pertama inputnya adalah siswa dengan segala karakteristiknya akan mengalami sebuah proses dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut, dan serta evaluasi. Lalu outputnya adalah akan lahirnya generasi yang unggul, serta outcome-nya nanti kita akan memiliki perencanaan itu untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah mendesain pembelajaran dengan memperhatikan input peserta didik dan memahami serta menyadari bahwa setiap peserta didik adalah unik, memiliki potensi yang akan dikembangkan. Potensi peserta didik yang hadir adalah keseluruhan dengan segala karakteristiknya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan, tahapan proses yang melibatkan semua komponen pendidikan dan dengan pertimbangan baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap tindak lanjut. Nah, untuk hasil pembelajaran berupa outputnya adalah siswa mendapatkan pengetahuan, kesadaran, perbaikan sikap, serta keterampilan dari proses pembelajaran. Sedangkan outcome perencanaan jangka pendeknya, terciptanya kualitas lulusan yang memiliki karakteristik beriman dan bertakwa, memiliki kesadaran, memiliki pengetahuan, memiliki budi pekerti luhur, kecakapan, dan keterampilan, aspirasi, opini, dan motivasi yang kuat dan bahagia. Untuk jangka menengahnya adalah terciptanya perilaku baik, praktek baik, penentu keputusan, dan membuat kebijakan yang berpihak pada peserta didik. Dan untuk jangka panjangnya nantinya diharapkan adanya perubahan kondisi sosial, peningkatan ekonomi, kesadaran lingkungan, dan kesadaran berbangsa, bernegara, Pancasila. Demikian penjelasan tentang mendesain kerangka pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dari kelompok 12 Medan, Sumatera Utara. Terima kasih.